namamu, Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci, kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada hari berlalu tanpa kasih mesra. Rayo si lebo ni balas to bali tahan bas to bali abula de dema. Irege omuso de dema bano falu kontra aka banaknya Andre datang itu sema krefu baheke ya aka banaknya Andre. Balas to bali tahan soya. Balas to bali ba aba. Fadu de dema daroma limes soya meno owa usa. Ifa khoi lalani ani habaye no sama terbeka. Sinduhu da uke Yehova na hana balas para ja uke kema di otarai bereta ba iruti alua ya batima ke Andre da ma Andre sawa gele ke bama namur mana pa abele malala halewa ma batima ke Andre balemo po ju balemo alua banale para ja uke tua Yesus soaya ba te foju batelu alua fe na vale lala halewa batima ke Andre. Fa abele kafa abele catan. Fa abele ni hakulidan sama bukai sitedema baci malso ada sama bukai serai rama. Ba fofana ba fa bali ba dejo aya aka Yesus Kristus. He so aya aka madena sohua wate de aka ke baci malso ande babanadre he so rito ba he so yomo. Wanadre sahagele ke wa ibu ada de me maso aya. Madena amalo walani matohu ke ba omasi ke ma baci mal ke Andre ya somu tede tra aka fau ma fata pai sao hagele ama sao hagele tua Yesu bade joaya aka Yesu Kristus no manado da aka ya duh. Udah. Tuhan, hidup ini tak selalu mudah, berbatu terjal dan penuh liku. Terkadang terluka dan menderita, namun akan tetap ku jalani. Badai guntur kan ku hadapi, jurang tebing ku rayapi, duka lara pun ku alami, demi meraih apa yang ku cari. Gunung pun kan ku daki, laut kan ku seberangi, jalan berliku ku telusuri. Apapun yang terjadi, aku takkan berhenti bila di sana ku temukan cinta. Ku tak selalu mampu untuk mengasihi, bila dibenci dan disakiti.
Meski lemah dan tak berdaya jiwa, namun akan tetap. Kita akan awali ibadah pada hari ini dengan mengangkat pujian kasih dari surga memenuhi tempat. Surga
Maha Agung Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi mula pujian kami, bagi mula pengagungan kami pada pagi ini. Karena hanya oleh rahmat Tuhan yang selalu lalu hidup kami bisa bernafas dan kami bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan dalam rangka pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada kedua kekasih Tuhan, Moiko Jiwa dan Amimah Jawa. Yang pas pagi ini Tuhan telah ada di hadirat Tuhan menghadap altar ya Tuhan untuk mereka dipersatukan melalui pernikahan kudus. Kami serahkan dalam tangan-Mu rangkaian seluruh acara pada sore pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan berbicara, Roh Kudus yang akan memberi kekuatan bagi kami. Firman Allah yang akan kami dengar akan mewarnai kehidupan kami. Seluruh keluarga yang telah hadir pada pagi ini kiranya dalam berkat Tuhan, berkat penghiburan, berkat kekuatan, berkat sukacita, dan seluruh rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini kami berdoa dalam nama. Ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai, sampai nama Tuhan dipuji dimuliakan. Pengurapan untuk atas kami, atas hamba-Mu, pelayanan pada pagi ini dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami membuka dan kami akan memulai ibadah pemberkatan nikah kepada kekasih-kekasih Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan masuk kepada responsori yang ada di kertas. Berbahagia Allah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Coba dipersilakan dulu.
Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah perintah bagi kami dan para bicara kami. Firman-Mu berfirman sejati atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pernikahan yang kami bangun di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami memohon kekuatan dari kiranya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Luruskan hati dan diri rohani kami. Biarlah ya Tuhan hati kami menjadi persembahan yang subur, bertumbuh lebatnya kebenaran firman-Mu. Karena ya Tuhan kebenaran firman Allah menjadikan kami berbuat lebat ya Tuhan. Dengan firman Allah menjadikan keluarga kami keluarga yang kokoh, keluarga yang menjadi kita Allah yang baru. Karenanya Tuhan Yesus merindukan pada pagi menjelang siang ini, di tempat ini Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Perkenalan Roh Kudus mengurapikan semua, sehingga firman-Mu bukan sekedar kami dengar dan terlewat begitu saja, tapi firman-Mu mewarnai hidup kami. Firman-Mu membentuk kami, mempola kami, membangun konsep baru dalam kehidupan kami, membangun paradigma yang baru dalam kehidupan kami. Berfirman kepada kami, urapikan semua peristiwa apa yang akan melakukan firman Allah. Kami telah siap untuk mendengar firman Allah, semua usaha iblis, roh ngantuk dan juga hal yang mendapatkan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami luaskan karya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada pagi menjelang siang. Kami buka hati kami siap terima firman Allah. Dalam nama Yesus dan berdoa. Semoga kita yang rindu mendengar firman Tuhan bersama tangan. Amin. Amin. Jadi pada pasal yang kedua, ayat 24 sampai ayat 25. Kalau HP silakan buka HP-nya, yang ada aplikasi Alkitab tentunya. Kejadian pada pasal 2 ayat 24. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telah jauh, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu sudah sepakat bicara tentang pernikahan, tentu bukan hal yang baru bagi kita. Kenapa? Karena setiap saat kita melihat orang yang masuk kepada fase pernikahan. Setiap saat kita melihat keluarga atau tetangga kita merayakan pernikahan. Namun yang utama bukan acara dalam pernikahan, tetapi yang utama adalah bagaimana pernikahan itu dijalani berdasarkan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan pernikahan yang dijalani berdasarkan kehendak Tuhan, itulah pernikahan yang bahagia. Keluar dari kebenaran firman Allah, maka pernikahan itu bukan pernikahan yang akan dikehendaki. Dan sudah pasti bahwa pernikahan itu tidak akan ada dalam Islam, tidak ada. Waktu seorang pria mulai beranjak dewasa, impian untuk menikah, mendapatkan pasangan hidup, impian untuk bisa bersatu dengan orang yang dicintai itu sudah sekian tahun bercokol dalam pikirannya, dan dia berharap bahwa nanti dia akan bahagia ketika dia akan menikah dengan orang yang dicintai. Nyaris tidak pernah ada orang yang mau menikah tujuannya supaya hidupnya hancur. Tapi semuanya orang yang mau menikah, saudaraku, alasannya adalah supaya dia lebih berbahagia, lebih saudaraku, lebih punya kehidupan yang lebih baik saat dia menjalani keluarga ini bersama dengan pasangan. Itu makanya saudaraku, dalam pernikahan orang tidak segan-segan mengeluarkan
keluarga. Pertama, mereka membangun rumah tangga karena sudah memiliki banyak beban. Mereka menikah, sudah ada beban, sudah ada hal-hal yang harus mereka usahakan dan mereka harus selesaikan. Pernikahan akan bisa berubah dari bulan madu menjadi bulan adu. Bulan madu hanya 3 bulan, sudah berubah jadi bulan madu. Manisnya 3 bulan, selebihnya pahit. Saya pernah tonton sebuah TikTok, ada seorang bapak yang bilang bahagia sekali saya dengan pasangan saya setelah 2 tahun. 2 tahun ini kami bahagia sekali. Tiba-tiba istrinya bilang, kita bukan baru 2 tahun menikah, kita sudah 12 tahun menikah. Dia bilang baru 2 tahun ini saya bahagia. Jadi 10 tahun dia sudah mengalami masa-masa pahit. Bulan madu akan bisa berubah jadi bulan adu. Apa itu bulan adu? Berantem. Karena udah pahit. Setelah terjadi bulan adu, bulan mengadu, masing-masing melaporkan ketidakbaikan pasangannya kepada keluarga. Ada segudang kebencian, ada segudang kemarahan di tengah-tengah pasangan suami istri. Kalau sudah sampai di bulan mengadu, yang terakhir itu sudah akan mendekat. Bulan salju, bulan sedih, bulan perpisahan, bulan perceraian. Perceraian. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada 3 hal prinsip keluarga yang bahagia yang harus kita renungkan, yang harus kita renungkan bersama dan kedua mempelai renungkan pagi. Yang pertama, rahasia keluarga bahagia, keluarga yang harmonis itu dituliskan dalam ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam ayat 24 itu ada 2 kata tentang kata satu. Dia meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pacaran yang lama, mengenal sekian lama, sekian tahun, tidak menentukan seseorang gampang menyatu dalam keluarga. Bagaimana hidup harus menyatu? Itu harus ada usaha bersama untuk menyatu dalam pasangan. Kesatuan suami istri itu harga mati. Saya buat tadi di media sosial saya bilang begini, saya ada di fase di mana saya menentukan bahwa teman terbaik itu pasangan saya. Saya buat foto bersama dengan istri saya. Sekali lagi, pacaran sekian tahun, mengenal sekian tahun, tidak menentukan orang akan mudah menyatu. Apa yang harus disatukan oleh tolong dengan anima? Pertama-tama adalah harus menyatu di dalam prinsip berjalan bersama. Jangan yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dan ini tidak mudah. 2 pribadi yang berbeda disatukan itu tidak mudah. 2 pribadi yang berbeda bahan dasar disatukan itu tidak mudah. Laki-laki itu bahan dasarnya apa? Ada yang tahu? Bahan dasar laki-laki itu apa? Kita ini disebabkan dari debu dan tanah. Laki-laki itu bahan dasarnya debu dan tanah. Ada yang tahu bahan dasar perempuan? Dari tulang rusuk.
Ada dua pribadi yang berbeda landas, yang satu dari tanah, yang satu dari tulang rusuk seorang pria. Ini tidak mudah menyatu dalam keluarga. Maka perlu usaha untuk menyatukan. Ada usaha. Syarat pertama untuk membangun keluarga, Noiko dan juga Ani, komunikasi yang baik. Dalam komunikasi yang baik ada yang disebut dengan listening, jadi pendengar yang baik. Masalah dalam banyak keluarga yang ketiga tidak memiliki mendengar bersama. Saya sudah 13 tahun menikah. Seringkali pasangan itu egois, apalagi kalau laki-laki. Laki-laki seringkali gagal untuk menjadi pendengar yang baik pada pasangannya, padahal pasangannya itu dia menyampaikan sesuatu yang baik dan berguna. Dalam cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu berpikir yang jauh, berpikir yang besar, berpikir tentang kebahagiaan keluarga, berpikir tentang kesuksesan anak-anak. Tapi perempuan banyaknya dia berpikir di mana? Yaitu hal-hal yang berbaik, hal-hal yang kecil yang tidak bisa dipikirkan oleh laki-laki. Final authority itu keputusan terakhir di tangan suami, tapi bukan berarti tidak ada dua kalau istri keputusan. Dengarkan, sama terus sama wanita. Wanita harus menjadi pendengar yang baik. Itu sebabnya Yakobus berkata begini, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat berkata. Seringkali wanita terlalu cepat bicara, tapi belum siap mendengar. Allah menciptakan volume atau posisi bagian tubuh kita ini semua dalam tujuan yang lain. Mulut itu ada di bawah mata. Mulut itu ada di bawah dua telinga. Coba cek. Telingamu ada lebih tinggi dari itu. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Tuhan kasih mulut satu, tapi Tuhan kasih telinga dua, Tuhan kasih mata dua. Tuhan kasih mata dua artinya lihat sebanyak-banyaknya, perhatikan sebanyak-banyaknya. Tuhan kasih dua telinga artinya apa? Dengar sebanyak-banyaknya. Tapi Tuhan kasih satu mulut artinya apa? Ngomong saja. Tuhan kasih kita dua telinga supaya saling mendengar. Dan ini akan salah satu cara membangun komunikasi dalam keluarga. Jadi harus menyatu. Diusahakan menyatu. Bagaimana cara menyatu ini? Harus ada cinta ya. Kalau sudah menyatu, saya yakin apapun bisa dilakukan. Tantangan seberat apapun bisa dilakukan. Saudara Nito Siswa dan Anak Jawa dengarkanlah beberapa penjelasan tentang nikah sebagaimana Allah telah menilai semua. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan hakikat dan eksistensi yang sama. Keintiman seksual hanya boleh dilaksanakan dalam pernikahan yang sah. Pernikahan itu bersifat kekal selama hidup dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan pihak manapun. Suami istri sama-sama mengasihi Tuhan Yesus dan pasangannya. Kehadiran anak dalam keluarga adalah hadiah atau amanah dari Tuhan dalam pernikahan yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab. Beberapa poin ini kiranya ini menjadi dasar yang harus kalian ketahui saat kalian mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga. Dan dasar-dasar pernikahan ini
saudara berdua bersedia, maka dengan iman kalian jawab, ya, dengan segala hati kami bersedia. Dengan senang hati kami bersedia. Jawabannya ya, dengan segala hati kami bersedia. Jika saudara berdua bersedia, maka dengan iman kalian jawab, ya, dengan segala hati kami bersedia. Ya, dengan senang hati kami bersedia. Pertanyaan kepada mempelai dengan mereka. Saudara, mau itu mau saudara menerima wanita ini sebagai istrimu yang dijodohkan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Mau saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, kaya atau miskin, serta melupakan wanita-wanita lain dan hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Jika saudara bersedia, maka jawab dengan iman, ya, dengan segenap hati saya bersedia. Iya, dengan segenap hati saya bersedia. Pertanyaan kepada mempelai wanita dengarkan baik-baik. Saudara yang menjawab, maka saudara menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus. Maka saudari mengasihi dia, menghibur dan menghormati dia, dan memelihara dia pada waktu dia sakit maupun waktu dia sehat, kaya atau miskin, serta melupakan pria-pria lain dan hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini. Jika saudara bersedia, maka jawab dengan iman, ya, dengan segala hati saya bersedia. Ya, dengan senang hati saya bersedia. Silakan berhadapan. Setelah kalian mengambil keputusan untuk bersedia menerima pasangan kalian menjadi pasangan menjalani hidup bersama, maka pada hari ini persilakan kalian untuk mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan dan seluruh teman seiman. Saudara tolong Jepwa, pandang wanita yang ada di hadapan, sembari mengucapkan janji nikah dengan mengikuti saya. Saya Moitolo Jepwa, Saya Moitolo Jepwa, berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, hamba Tuhan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya memilih dan menerima engkau. saya memilih dan menerima engkau, Sebut nama lengkapnya. Ani Jawa, Sebagai istri saya sebagai istri saya, dan satu-satu dan sampai seterusnya. Saya berjanji Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau, sebagaimana Kristus sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. telah mengasihi jemaat. Saya berjanji Saya berjanji akan hidup kudus, akan hidup kudus, bijaksana, setia mengasihi sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidupku. Saya berjanji senantiasa berbakti kepada Allah dan mematuhi firman serta melayani dia, serta melayani dia melalui gerejanya sepanjang hidup. Amin. Yang akan menjadi pendampingmu dan hari ini engkau ucapkan janji nikah dan engkau bersedia untuk menempatinya. Ikuti saya sampaikan dari hati yang paling dalam. Saya Ani Jawa, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, memilih dan menerima engkau, Noitolo Jepwa,
Moitoro Cibua. Sebagai suami saya sebagai suami saya dan satu-satunya dan satu-satunya dan sampai seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia menghormatimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji senantiasa berbakti kepada Allah dan mematuhi firman-Nya serta melayani Dia melalui gereja-Nya sepanjang hidup. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas keputusan kalian untuk hidup bersatu sebagai pasangan suami istri, maka hari ini saya sebagai hamba Tuhan menikahkan saudara berdua menjadi pasangan suami istri di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, karena untuk itulah kalian berdua dipanggil untuk hidup bersama. Kiranya kasih Kristus menerangi pernikahan dari sejak sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berserah kepada Yesus, pulau dan jiwaku, ku kasih, ku percaya, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku Bapa di dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan dan diri kedua kasih kami, saudara Tuhan dan saudara kami, mereka Tuhan Yesus telah siapkan hati, pikiran dan rela mereka melangkah bersama dalam ikatan pernikahan yang telah bersama dengan kami berdoa kiranya kasih karunia menyala dalam hidup mereka. Sebelum mereka yang Tuhan Yesus meninggalkan rumah pada hari ini, kami mohon pengampunan atas segala dosa, kesilapan yang mereka perbuat di hadapan pelanggaran terhadap hukum Tuhan sejak mereka lahir di dunia ini sampai mereka ada di fase pembentukan keluarga pada siang hari. Kami berdoa kepada Tuhan mengampuni segala dosa, mensucikan segala pelanggaran mereka, sehingga mereka dilayani oleh Allah. Siapkan mereka atas keluarga ini. Siapkan yang Tuhan Yesus pekerjaan yang baik atas keluarga. Siapkan
persiapkan keturunan yang baik, keturunan yang akan memuji memuliakan anak laki-laki dan anak perempuan oleh Tuhan karuniakan kepada keluarga. Siapkan mereka menjadi mitra bagi kamu. Siapkan mereka jadi keluarga yang melayani. Siapkan mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bagi apapun siapa Tuhan, orang sumber segala berkat, orang sumber segala yang Tuhan, hikmat dalam pernikahan. Maka yang Tuhan berkat-Mu, kiranya yang melimpah atas keluarga, berkat-Mu yang Tuhan menuntut mereka, mulai dari hari sampai maupun saat mereka tidak akan kekurangan hikmat surgawi yang akan mengeluarkan mereka. Ulurkan tanganmu pada pagi hari, berkati keluarga. Saya memohon berkat untuk pernikahan kekasih-kekasih Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang akan tercurah dalam pernikahan, dalam rumah tangga mereka. Hikmat dan penghiburan Tuhan dari Roh Kudus, kiranya Tuhan Yesus turun menjamah dan menghibur, meneguhkan mereka siang dan malam, mampukan mereka yang berdiri tegak dalam kebenaran, mampukan mereka mengasihi Engkau sebagai Tuhan, pemegang kendali atas pernikahan mereka, mampukan mereka Tuhan Yesus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu dalam rumah tangga mereka, dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati dalam keluarga-Mu, diberkati hidup-Mu, diberkati rumah tangga, diberkati masa depan-Mu, diberkati keturunan-Mu, diberkati kau dengan pekerjaan yang baik, diberkati keuangan-Mu, diberkati ladang usaha-Mu, diberkati setiap sumber-sumber keuangan-Mu, diberkati Engkau siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pukul 11.40 ada saudara sendiri pasangan suami istri, aman baik keluarga untuk suami secara mungkin belajarlah untuk mengasihi dan kasih terus pasangan. Apapun kebahagiaan yang memiliki, kiranya itu adalah bagian dari perkara ini dari hal kecil terus menyenangkan. Karena tidak ada yang lain yang dapat membahagiakan ini selain Engkau. Dan sedapat mungkin Kau harus tahu, Kau harus menjadi tempat yang membuatnya nyaman untuk anda para suami dalam kondisi apapun dia yang kita perlu masuk pasangan ini. Dengarkan nasihat, senangkan dia kalau tidak. Tuhan memberkati pernikahan. Silakan berdoa. Kita sudah Yesus sebagai pasangan suami istri, sudah berdoa bahwa istri yang berada hidup yang tanpa Tuhan. Dapat mungkin pimpin dia di jalan-jalan yang tidak bisa lalui, pimpin dia melewati masa-masa sedihnya, masa-masa rendahnya, kuatkan dia kalau dia lemah, dan rawatnya kalau dia sakit, dan jadilah pria yang melindungi dia dalam segala perjalanan hidupnya. Untuk hari ini saya persilakan saudara untuk memberikan menyambut pasanganmu, anak dia memberikan kecukupan kudus kita. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Daun semakan tinggi, karena dia mudah pupus, mudah tak berdaya dan putus asa. Kuatkan dia sebagai penolong, sebagai tanda bahwa kau bersedia untuk menghormati suami. Ulurkan tanganmu, salam suamimu. Silakan Anima, salam suamimu. Dan cium suami. Silakan tepuk tangan untuk mereka. Sembari kita duduk sebentar, saya minta doa untuk 4 kursi. Masih kecil, silakan salam Bapak. Perlu Bapak, perlu boleh, perlu
sendiri tiada serah, tiada duka menerah. Siapa yang saya kurang? Di doa ibu namaku disebut, di doa ibu ada namaku disebut. Silakan berganti posisi. Silakan Mama, Boy tolong untuk menghadap Mama ucapkan terima kasih. Ya, Anima silakan salam Bapak di sini, kita didoakan sama Mama. Ya. Perlu dulu Mama, Boy tolong dia sudah melahirkan dan kasihnya besar bagimu. Ya, ucapkan terima kasih dan juga mungkin komentar maaf atas segala salah silap sikap yang tidak sesuai di hati. Haleluya. Dia harus merelakan pria yang dilahirkan menjadi suamimu dan akan bersama dengan kamu. Ya, silakan. Ya, selanjutnya nanti akan bisa dia dapat doa dan memberikan proses. Perlu Bapak ucapkan terima kasih. Dari semua kesempatan yang ada, kesempatan mengasihi orang baik kita semua ada. Maka saya berikan mesti hidup karena yang wajib untuk menghormati. Ayo silakan. Masukkan saat di foto. Ya, foto ya. Oke. Baik, silakan kembali ke tempat dulu. Hanya
Mana soal kami benar-benar pada demi. Dari sekolah